Oke, setelah berdoa tadi, semoga peroleh atau pelajari pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Oke, pertemuan kali ini kita membahas tentang pencucian dan pemurnian dari pulp. Ini maaf karena zat dari pulp tersebut. Uh, Pencucian ini tidak hanya ada setelah dari digester, tetapi juga pencucian misalkan setelah dari bleaching. Jadi ada beberapa proses yang memerlukan pencucian. Nah, ini kenapa Pak memerlukan pencucian ya, jadi untuk meminimalkan chemical loss dari cooking liquor cycle dan memaksimalkan chemical recovery dari obat ini. Jadi pencuciannya itu selain untuk menghilangkan bahan-bahan yang tidak diinginkan dari pulpnya yang ada di pulpnya tersebut, juga untuk mendapatkan bahan tersebut yang tidak diinginkan tersebut bisa digunakan untuk untuk bahan bakar untuk organiknya, atau digunakan kembali sebagai ini white liquornya. Karena kalau tidak dicuci nanti zat-zat seperti sodium terus sulfat nanti bisa ikut ke pulpnya dan tidak diinginkan di pulpnya. Dan padahal zat itu sangat penting untuk white liquornya. Terus yang ketiga, meminimalkan ya, mengurangi impact terhadap lingkungan. Terus untuk apa namanya, membatasi ya carry over. Terus untuk memaksimalkan penggunaan kembali ya, reuse tadi sudah dijelaskan, memaksimalkan reuse dari chemical dan mendapatkan pulp yang bersih. Idealnya pencucian itu dilakukan dengan jumlah air pencuci yang sesedikit mungkin dan jumlah pulp yang bersih yang didapatkan itu semaksimal mungkin. Jadi ada beberapa alat atau juga ada beberapa proses nanti yang akan kita pelajari. Jadi sistem pada pencucian, kalau ini kita anggap pulp mat, ini ketika dicuci kan pencuciannya ada banyak cara. Salah satunya itu misalkan dengan menggunakan drum, terus si ini apa namanya, cairan black liquor yang ada di pulp yang tidak diinginkan itu diserap, terus ada air pencucinya. Nah, di sini terbentuk yang namanya pulp mat, yaitu lapisan dari pulpnya. Ini ada lapisan dari pulpnya. Kalau diperbesar kira-kira seperti ini. Jadi ini yang bulat ini adalah pulp fibernya. Ya, kayak satu dinding satu sel ya, kayak satu satu fiber. Kemudian di antara ini itu ada yang namanya free flowing liquid ya. Kalau kita belajar di fenomena transfer fenomena itu kan ada yang namanya free flowing liquid ya. Terus yang di dalam ini itu ada liquid yang terjebak, antara itu dikontrol oleh proses difusi. Pada awalnya itu
ada yang namanya proses dewatering ya, saat di ini diserap ya bagian dari white black liquornya. Nah itu ada yang namanya proses dewatering atau penghilangan air. Ini akan menghasilkan pulp mud yang konsentrasinya lebih tinggi. Nah ini ada faktor yang mempengaruhi, yaitu yang namanya drainage. Dan drainage ini di apa ya, di driving force-nya itu adalah perbedaan tekanan ya antara uh, ini pulp mud ini. Nah, kalau misalkan aliran di sini itu dianggap sebagai aliran laminer, ya aliran laminer, berarti nanti kecepatan volumenya itu dinyatakan oleh persamaan ini ya. Ini sama kayak ini ya, apa namanya, pas waktu di transfer momentum ya. Jadi ada K ini itu permeability, ini itu filtration area, terus mu ini viskositas, terus ini dt itu perbedaan apa namanya, perbedaan tekanan ya. Ini tanda ini itu namanya parsial ya, parsial. Dan ini x, ini diferensial parsial. Jadi x itu ini, kalau misalkan dx, kalau x-nya itu delta x-nya itu sangat kecil ya, dan perubahan perbedaan tekanannya. Nah, ini perubahan laju volumetrik dari ini filtratnya. Jadi dinyatakan dengan persamaan ini. Kalau diintegralkan semuanya itu konstan, berarti dihasilkan seperti ini. V sama dengan 1/A dV per dt sama dengan KA per mu delta P per dx. Terus apa namanya tadi, karena drainage itu juga dipengaruhi oleh yang namanya porositas ya. Kan kalau misalkan ini porosnya lebih tinggi, itu juga mempengaruhi laju alir. Nah, porositas ini secara tidak langsung ini berkaitan dengan permeabilitas ya, permeabilitas K. Nah, jadi K ini juga merupakan fungsi dari porositas, dan S ini surface area dari free flow channel. Surface area dari free flow channel. Nah, ini adalah contoh grafik dari fungsi konsentrasi fiber terhadap porositas dan permeabilitas. Kita bisa lihat kalau misalkan konsentrasinya itu lebih tinggi, maka porositasnya juga turun ya. Porositasnya turun, dan spesifik surface area juga turun secara signifikan, terus melandai ya. Sehingga permeabilitasnya seperti ini. Semakin tinggi konsentrasinya, permeabilitasnya turun secara tajam ya. Tajam. Nah, kenapa kok bisa turun secara tajam? Karena waktu konsentrasi fibernya itu naik secara apa namanya ya, naik naik dia itu ininya itu bakalan rapat lebih rapat, sehingga menurunkan free flow ini, free flowing liquor ini. Spesifik drainage resistant itu adalah salah satu variabel lain ya untuk mendefinisikan antara permeabilitas tadi. Nah, drainage resistant ini rumusnya seperti ini. Nah, itu kalau misal pada short fiber itu drainage resistennya itu lebih besar dibandingkan pada long fiber resisten, karena kalau short fiber dia lebih
lebih menumpuk ya. Tumpukannya itu bisa lebih rapat dibandingkan dengan yang fiber panjang. Pun juga dengan mechanical pulp, itu daya resistannya lebih besar dibandingkan dengan chemical pulp. Terus yang dibiting itu biasanya pulpnya lebih bercabang, lebih halus sehingga daya resistannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak dibiting. Kemudian hardwood resistannya lebih tinggi dibandingkan dengan softwood. Adanya udara yang terperangkap di dalam fiber ini juga mempengaruhi drainage tadi, yaitu uh, meningkat menjadi 3 sampai 4 kali ya. Jadi secara umum simpulannya itu drainage yang baik itu akan dicapai jika menggunakan perbedaan tekanan yang tinggi, terus membatasi ketebalan dari mat yang terbentuk ya, terus menjaga agar viskositas dari filter itu tetap rendah. Jadi bisa digunakan dengan operasi pada suhu yang lebih tinggi, terus mengontrol adanya fine pada pulp dan wash before fines ini juga tidak diinginkan ya pada pulp sebenarnya. Terus mengontrol udara ya di feedstocknya, dan ini menjaga screen atau wire-nya tetap bersih ya, supaya drainage-nya bagus. Dewatering itu bisa dilakukan dengan menggunakan kompresif itu menggunakan tekanan mechanical tekanan tinggi. Terus proses ini itu ada dua model ya, yang kita pelajari di Lindal Pro itu kan ada model untuk menyatakan satu proses. Nah ini ada dua model yang ditawarkan. Yang pertama itu namanya decreasing permeability model, dan yang kedua itu limiting persistency model. Untuk decreasing permeability model itu berkaitan dengan penurunan air yang dipisahkan ya. Itu penurunan itu karena adanya peningkatan aliran hambatan yang disebabkan oleh aliran antar fiber itu semakin rapat sehingga flow channelnya itu semakin sempit. Jadi yang di sini itu semakin rapat. Jadi penurunan karena adanya penurunan drainage atau alirannya itu disebabkan karena ini itu semakin rapat, semakin kecil. Nah, sedangkan untuk limiting konsistensi model ini itu menggunakan prinsip bahwa pada semua proses dewatering, pada sistem dewatering itu akan ada nilai maksimum atau ada batasan ya, konsentrasi yang bisa dicapai ya. Konsentrasi maksimumnya itu seberapa ya. Nah ini regardless tanpa memperhatikan berapa lama proses atau gaya dewatering itu diberikan ya. Jadi akan ada konsistensi atau konsentrasi yang maksimum seperti itu. Nah ini limiting konsistensi ini seperti ada reaksi kimia ya. Jadi ada misalkan seberapa banyak juga yang ditambahkan, misalkan enggak ya cuman sekian persen konsentrasi dari produknya. Nah, pada proses dewatering, kompresi dewatering itu ada fenomena difusi ya. Sudah kita ketahui atau dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah ya. Jadi di sini misalnya ada fiber
fiber wall. Kalau di bagian dalam atau baik ini di sini itu baik dari dalam selnya keluar atau antar ini ya, antar ini. Maka ini bisa didekati juga dengan adanya difusi. Nah, rumus difusi ini udah kita pelajari juga ya di fenomena transfer massa. G sama dengan minus T. Nah, ini parsial, integral parsial dc per dx ya. Terus kalau misalkan fiksi yang kedua yang berkaitan dengan perubahan C terhadap waktu itu sama dengan d kuadrat C per dx kuadrat ya. Nah, ini laju difusivitasnya, flux ya, flux dari sini ke sini. Sedangkan yang ini itu adalah menyatakan pada titik ini terhadap waktu itu perubahannya itu seperti apa. Selain adanya difusi, kita ketahui juga kalau selulos itu dapat menyerap zat-zat yang terkandung di dalam yang ada di dalam black liquornya. Karena kita sudah ketahui juga bahwa selulos itu bersifat sebagai absorben ya, kan ada beberapa yang memanfaatkan selulos untuk menyerap dyes. Terus selulos digabung dengan protein dari fibroin, silk fibroin dari ulat, kepompong ulat sutra untuk menyerap. Jadi memang selulos punya kemampuan baik itu absorpsi untuk menyerap solut ya, zat-zat dari black liquornya itu ke dalam dirinya sendiri ya, ke dalam fibernya ya. Kalau absorpsi itu di permukaan fibernya. Nah, ini adalah pengaruh pH ya, pengaruh pH terhadap jumlah Na yang diserap. OD pub itu ini maksudnya oven dry, jadi satuannya per kilogram oven dry ya. Karena pulp kan dia sangat hidrofilik ya, kertas itu mengandung sekian persen air ya, di udara sekitar kalau nggak salah 10% air yang dia serap ya, meskipun kelihatannya kering ya. Jadi yang dipakai ukuran ini yang oven ya, biasanya di oven di suhu 120 derajat Celcius ya, selama 24 jam. Ini pada slice pine ya, namanya 80. Nah, ini kita lihat bahwa pengaruh pH ya semakin tinggi juga, dia yang diserap juga tinggi juga ya. Proses absorption itu bisa dideskripsikan ya menggunakan persamaan Langmuir isoterm. Ya, Langmuir isoterm ini seperti yang dipelajari di kimia fisika ya. Untuk proses absorpsinya, jadi A sama dengan A maksimal Kc per 1 plus Kc, mana A itu adalah kuantitas yang diserap ya dari suatu substrat per unit massa dari pulp. Terus A maksimal itu adalah kuantitas yang maksimum yang dapat diserap. Terus K-nya equilibrium, C-nya itu konsentrasi ya dari substrat yang tersisa di larutan. Nah, tidak semua ion itu punya affinity ya, affinity ketertarikan terhadap selulos. Jadi yang paling tertarik itu adalah asam A+, kemudian Zn ya, zinc, kemudian kalsium, kemudian magnesium, kemudian cesium, kemudian kalium, baru kemudian sodium. Jadi sodium ini, konsentrasi ini itu adalah
yang paling rendah ya di antara yang disebutkan tadi, yang paling rendah. Nah, tetapi yang paling rendah sekalipun dia punya apa namanya kapasitas yang cukup tinggi. Nah, ini misalkan pada pH 8 dia sekitar berapa nih, lebih dari 3 gram ya, per kilogram, 3 per 1000 ya, 0,3% ya. Terus, nah, jadi ini sebenarnya cukup tinggi ya kalau kita bandingkan ya dengan yang lain. Nah, pasti nanti bakalan lebih ini lagi, lebih tinggi lagi dengan ion lain, misalkan Zn tadi, terus kalsium juga tadi, padahal kalsium juga dibutuhkan ya untuk bahan bakunya. Nah, absorption ini juga seperti pada absorpsi kebanyakan ya, dipengaruhi oleh temperatur ya. Temperatur pengaruhnya kepada ini berubah ya. Nah, pada temperatur yang lebih tinggi itu akan terikat lebih ini ya, lebih lemah terikat dengan fibernya, karena mungkin dia bisa lebih bergerak ya, itu lebih rendah ya. Ini juga menyebabkan selain ini ya, karena kan tadi dia terabsorpsi dan terabsorpsi. Nah, saat dia terabsorpsi, yaitu akan menyebabkan adanya swelling ya, atau apa namanya swelling itu, apa namanya ya, swelling bahasa Indonesianya, pembengkakan ya, terjadi adanya ini berkeringat, swelling, membengkak karena ion-ionnya itu masuk ke dalam internal dari fibernya. Nah, ini adalah contoh ya, kalau misalkan ini itu yang ini itu adalah konsentrasi dari sodiumnya, sedangkan yang ini itu adalah distribusi sodiumnya itu di bagian fiber wall. Jadi lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang di external solutionnya. Nah, dia nyerapnya tadi. Nah, ini untuk yang sodium, yang ini untuk yang mangan, bukan mangan. Halim, mohon maaf terputus-putus Pak. Sebentar, saya cari sinyal dulu. Ini sudah belum ya? Sudah Pak. Jadi yang ini itu untuk mangan ya, bukan mangan makan ya. N2 plus. Di sini untuk distribusi mangan yang antara fiber wall, dan yang ini itu untuk yang external solutionnya. Jadi yang di dalam fiber wall sangat tinggi ya untuk konsentrasinya ya. Nah, untuk mengurangi, biasanya dikasih zat penyerap ya, zat penyerap ion yang disebut dengan cilan sini. Salah satu bahannya adalah misalkan ini DTPA sebesar 0,4% ya. Itu kalau kita lihat di sini dia bisa ini ya, secara signifikan ya. Kalau misalkan tanpa silan dia nyerapnya itu ya, eksponensial. Dengan adanya DTPA dia itu menurun. DTPA itu dietilen triamin pentaasetik acid, pentaasetat, dietilen triamin pentaasetat, atau disebut juga dengan pentetik acid. Nah, itu tadi berkaitan dengan teori terkait dengan pencucian ya, ada difusi, terus ada absorpsinya yang mempengaruhi nanti, terus ada drainage ini. Nah, bagaimana sih ini kita akan ngebahas tentang prinsip dari pencucian. Nah, jadi ada beberapa prinsip. Yang pertama itu adalah